Halo, selamat datang di Arlin Design. Hari ini aku mau nyoba merubah library yang ada di Willow Creek menjadi model kontainer. Jadi ini di bulldoze dulu library, terus kita BB move object seperti biasa. Ini aku mau bikin area parkirnya dulu. Untuk area parkir ya nggak terlalu besar-besar amat sih, karena ukuran ruang buildingnya juga nggak terlalu besar. So di sini aku coba bikin huruf P. Sebenarnya pengen bikin disabilitas tapi agak susah. Dan kita bikin base dari buildingnya. Jadi rencananya mau dibikin panggung sebagai fondasi dari kontainer bekasnya dulu. Rencananya nanti akan dibikin tingkat 3 dari 3 tingkat kontainer yang ditumpukin. Oke, ini ada sedikit ya. Oke, sudah beres. Oke, kita bikin ukuran kontainer biasa persegi panjang ya, kubus atau persegi panjang. Ini sebagai base-nya dulu. Dan tingkat kedua agak lebih kecil, ditumpuk serong di atasnya, di tengah. Nah, sebenarnya desain dari kontainer ini aku pernah lihat di Tangerang. Jadi aku terinspirasi, kenapa nggak coba bikin juga. Aku nggak tahu sih ini nama desainnya apa, jenis desainnya apa, apakah modular atau tidak. Aku pernah baca sih modular building design. Itu semacam desain bangunan yang mudah dibongkar pasang. Jadi tidak pakai seperti tukang-tukang atau pembangunan gedung biasa. Bisa dibongkar pasang, tapi enggak, ini mirip seperti itu, cuman ide utamanya dari kontainer. Kayak ini kontainer aku bikin 3 warna, merah, kuning, dan juga biru, biar lebih cerah. Karena library atau perpustakaan tampilannya ya, kenapa nggak dibikin fun gitu ya. Oke. Ini bikin pondasinya, karena kalau aslinya bangunan aku juga nggak tahu, karena aku juga bukan anak teknik. Kalau bikin bangunan atau kontainer yang saling bertumpuk harus ada pondasi atau penahannya. So di sini aku pakai kolom. Nanti tampilannya seperti kayak diikat gitu, di bracketin kayak gigi. Di bracketin supaya buildingnya atau kontainer yang saling tumpuk ini tidak berat sebelah. Oke, dipasang di seluruhnya. Oke. Di sini speed buildingnya aku pakai 5 kali kecepatan biar tidak terlalu lama, karena pada aslinya bikin video ini butuh waktu 2 jam. Jadi kelamaan kalau dibikin 2 jam. Ini dia sudah kelihatan bentuk dari kontainer yang ditumpuk. Kalau teman-teman main di area Summarecon mungkin pernah lihat, atau di tempat lain deh. Tapi kalau aku pernah lihat di dekat Summarecon Mall Serpong, Tangerang. Bentuknya seperti ini, tapi dia cafe. Nah, kalau aku mau bikin perpustakaan, ini dia bracketnya supaya kontainernya tidak berat sebelah. Jadi perlu dipasang penahan agar dia kuat. Untuk pemilihan warna, aku suka warnanya
yang cerah sebenarnya, karena kalau kontainer basicnya sudah berkarat ya, jadi ya biar lebih cerah aja. Oke, fondasinya aku turunin karena ternyata agak susah ya bikinnya. Dan ini aku mau hapus, nanti mau ditaruh tanaman. Dan sekarang aku mau pasang tangga untuk menuju kontainer lantai 2. Di sini tangganya juga tangga besi biar selaras. Dan berikutnya aku bangun ini pintu toilet. Toilet hanya ada di lantai 1 dan terpisah antara toilet wanita dan pria. Untuk pemilihan jendela, aku coba pilih jendela yang tidak terlalu besar, karena untuk toilet biasanya tidak terlalu besar. Dan untuk jendela utama dari buildingnya, aku coba pilih yang besar supaya bagian dalamnya nanti bisa lebih terang, benderang. Jadi kalau konsep dari kontainer ini, bukan konsep siapa sih bahasanya, desain dari building yang berbahan dari kontainer, kalau di Indo sepertinya belum terlalu populer. Aku pernah ngeliat sih untuk style makanan, tapi kalau untuk building yang besar itu jarang sekali, dan aku hanya pernah lihat sekali doang, yaitu di Summarecon Mall Serpong tadi. Nah, untuk bagian tangganya, semua bagian tangga atau fondasinya aku mau pakai yang berbahan besi atau wire, dan di dalam juga harus dipasang fondasi lagi supaya kesana lebih realistis. Tapi nggak tahu apakah secara teknik atau anak teknik secara teknik benar, karena aku bukan anak teknik. So bikin desain sim ini sebenarnya suka-suka, tapi ya sedikit pakai logik saya saja, bukan ilmu pasti sih. Oke, ini fondasi untuk di lantai 3, dan kita selesai untuk tangganya, tinggal dikasih railing. Berikutnya aku pasang pintunya juga yang jenis besinya lebih banyak, nggak pakai kayu, karena biar terkesan modern dan futuristik. Oke, untuk bagian dalam biasanya kalau aku ngelihat dari Netflix atau di desain interior, di dalam kontainer itu dia nggak dicat tapi dilapisi sama kayu atau paneling ya, dan lantainya juga dari kayu. So aku coba pilih warna yang cerah supaya tidak terlalu gelap dan lebih terkesan mewah, karena kalau aslinya mungkin budgetnya banyak habis di paneling ya, atau di lantai dan di dinding, karena untuk basicnya gedungnya ini sendiri, katanya sih harga kontainer itu tidak terlalu mahal katanya, tapi correct me if I'm wrong because nggak tahu. Nah, ini untuk bagian toilet, aku pisahkan toilet cewek dan cowok. Bentuknya sama, tidak terlalu berbeda ya, desain sederhana saja, cuman ada toilet atau kloset, wastafel, cermin, dan tanaman hias. Sudah, itu aja. Tinggal dikasih tanaman hias di sini, oke, dan lampu atau penerangan. Oke, selesai. Berikutnya, supaya lebih realistis, pasti butuh alat tabung apar. Oke. Nah, ini aku mau desain untuk pintu masuk, pasang lampu yang agak lebih mewah sedikit, lebih besar, dan kita coba di sini ternyata nggak muat. Oke. Kita gunakan lampu exhaust saja seperti yang di kamar mandi.
Oke, untuk area resepsionis tidak usah terlalu banyak perhiasan, hanya tanaman, terus filenya resepsionis yang mau dikerjakan. Lalu aku mau pasang basket buat kotak saran, terus tong sampah atau tempat sampah, dan juga file atau logbook, dan ada kopi di situ. Lalu tisu dan kartu holder, card holder. Oke, sepertinya kelar. Aku mau pasang logo di belakangnya. Perfect, dan logo di depannya. Berikutnya untuk area lobby masih di lantai 1, ada 2 sofa warna putih dan segi hiasan. Tampilannya sih kalau yang di pikiranku ini di luar kontainer tapi di dalam itu nyaman atau cozy banget, supaya karena untuk menarik perhatian juga sih, supaya orang betah lama-lama di perpustakaan. Dan di sini ada sedikit kumpulan majalah yang ada di lobi perpustakaan. Pasang gorden jenis roller blind, apa ini ya namanya, sering nih dipakai di office building. Oke, untuk area luar aku mau pasang ya perpipaan supaya agak lebih realistis saja. Dan ini ada exhaustnya dan sedikit pajangan di sini. Lanjut ke lantai 2, mau pasang bookshelf atau tempat atau rak buku di sini. Koleksinya sih harusnya dengan ukuran yang segede itu cukup banyak koleksinya. Ya, sebenarnya desain perpustakaan yang futuristik atau yang modern aku juga pernah lihat di Pekanbaru. Kalau di Pekanbaru itu apa nama perpustakaannya aku juga lupa, tapi desainnya seperti airport ya. Bahannya seperti airport, warna putih, bentuknya seperti buku yang terbuka. Nah, mungkin desain atau desain building dari tempat-tempat tempat-tempat edukasi harusnya memang lebih menarik lagi. Nah, di sini di area tempat buku aku mau taruh kursi dan meja kecil, dan sepertinya aku mau pasang coffee corner di sini supaya lebih nyaman, supaya ya bisa baca sambil ngopi. Di situ aja disediakan kulkas. Tapi kalau aslinya mungkin nggak tahu ya, ada building perpustakaan yang seperti ini mungkin kulkasnya dikunci dan peralatan coffee cornernya ini dijagain. Sini aku pasang microwave dan juga coffee maker. Serta di sini mau pasang hiasan list harga kopinya. Oke, selesai. Kita lanjut ke area sebelahnya, masih di lantai 2. Di sini ada meja membaca, masih nuansa kayu. Aku taruh mungkin beberapa tempat duduk atau kursi dan laptop di sini. Dipasang roller blind juga supaya tidak terlalu silau.
santai. Nah, lanjut ke lantai 3, aku mau pasang area komputer. Nah, kalau misalnya ada di Indonesia yang seperti ini, seru kali ya? Atau mungkin sudah ada. Aku sih nggak tahu, tapi kalau teman-teman ada yang udah tahu, boleh info, komen di bawah. Oh iya, aku udah bilang subscribe nggak ya? Udah lama banget nggak ngedesain atau nggak main desain build di The Sim ini karena ya kondisi juga, dan aku baru punya gadget yang kompatibel untuk desain atau untuk main The Sim ini. Oke. Di lantai 2 tadi aku ada nyiapin green area. Di sini untuk area terbukanya ada permainan dan juga tempat atau kursi outdoor. Karena di Sim ini ada seasonnya, aku mau pasang penghangat ruangan. Aku nggak tahu itu namanya apa ya, penghangat ruangan sih setahu aku ya. Dan di bawah untuk area smoking dipasangin dua tempat smoking. Aku mau pasang di sini area parkir sepeda dan taman depan, taman teh-tehan. Di sini pembatas dari properti sih. Teh-tehannya. Oke, ini dia selesai sudah desain dari library menggunakan kontainer bekas, tapi di dalamnya dengan desain kayu sehingga tampilannya lebih mewah. So teman-teman, if you like the video, don't forget to subscribe, like juga, terus komen di bawah.
video sesering mungkin, karena sekarang lebih banyak work from home. Stay safe, stay healthy. Terima kasih sudah nonton.